bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ni'matihi tatimmus shalihat wa bi barakatihi turfa'u darajat wa bi ma'unatihi ta'ummul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul aradina was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alaihi afdhalus salawat. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dzawil afdaliyat. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita kembali bertemu di petang menjelang malam ini dalam rangka mengkaji analisa fikih mazhab. Mudah-mudahan dari awal ngaji kita sampai akhir nanti kiranya Allah memberikan curahan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga menjadi amal soleh dan bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Salawat dan salam marilah tetap kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan seluruh generasi umat Islam ini minal ulama, al-amilin wal musannifin wal auliya wasyuhada was salihin dan seterusnya, termasuk kita mudah-mudahan istiqamah di jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih seputar fikih darah wanita, tentang haid dan istihadhah ya. Tinggal 2 bab saja, kemudian nanti kita akan masuk pada bab baru, kitabut tayammum ya, tentang tayammum. Kita selesaikan dulu yang terakhir ini tentang istihadhah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat. Ini masalah sebelum terakhir, ada masalah yang kelima. Masalah yang keempat, ikhtalafal ulama fil mustahadhah. Para ulama berbeda pendapat terkait wanita yang sedang istihadhah. Ya. Berarti wanita istihadhah ini masa haidnya sudah selesai ya, sudah berlalu. Kemarin dibahas bagaimana jika haid, kemudian di tengah jalan istihadhah, kemudian kadang mampet, terus keluar lagi dan seterusnya. Nah, yang istihadhah ini ya, dia dalam kondisi istihadhah, apakah dia mandinya itu 1 kali atau setiap hari? Karena darahnya terus keluar gitu ya, darahnya terus keluar. Nah, dari situ kemudian ikhtilaful ulama, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, pendapat pertama, mereka ini mewajibkan kepada wanita yang sedang istihadhah ini 1 kali mandi saja cukup ya, selebihnya wudu, setiap kali mau sholat wudu ya. Nah, mereka yang mewajibkan 1 kali mandi besar itu ya, itu ada dibagi 2 lagi. Yang pertama, mereka mewajibkan setiap kali sholat untuk berwudu, tapi yang sebagian lain hanya sunnah saja ya. Karena darah istihadhah itu sudah bukan kategori darah haid, maka cukup saja sekali mandi ya. Tapi kemudian sebagian mereka mewajibkan tiap kali mau sholat harus wudu ya. Dan tetap dijaga jangan sampai darahnya netes ya ke tempat sholatnya. Tapi yang sebagian hanya sifatnya sunnah saja. Artinya kalau dia 1 kali wudu untuk 2 atau beberapa sholat, selama tidak batal wudunya, bagi sebagian ini maka masih boleh ya, karena sifatnya sunnah saja. Nah, mereka yang mewajibkan 1 kali mandi besar itu jumhur ya, Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah, termasuk sahabat-sahabat mereka, dan hampir mayoritas fuqahaul amsar, para ahli fikih yang terkenal di beberapa kota zaman itu ya, fuqahaul amsar. Wa aktsaru haula ya, dan juga kebanyakan dari mereka ini aujabu 'alaiha an tatawadda likulli shalah, mewajibkan bagi wanita ini untuk berwudu setiap kali mau sholat. Jadi tidak bisa 1 kali wudu untuk 2 sholat, sebagian besarnya. Tapi sebagian tadi menganggap sunnah saja.
Wa ba'duhum lam yujibu illa alaiha illa istihbaban. Ya. Kemudian wa huwa mazhabu Malik ya, yang mengatakan wudu itu sunnah saja. Jadi satu kali wudu untuk beberapa sholat itu boleh, itu Imam Malik ya. Sementara yang lain jumhur wajib setiap kali mau sholat harus wudu lagi, batal atau tidak batal ya, bagi yang wanita istihadah ini ya. Nah kemudian pendapat yang kedua itu tadi, pendapat yang pertama dia harus cukup mandi satu kali saja sudah cukup, selebihnya wudu. Kemudian ini yang agak berat, pendapat yang kedua ya, bagi wanita yang istihadah itu dia harus mandi setiap kali mau sholat. Masya Allah itu, jadi sehari 5 kali mandi. Itu pendapat yang kedua ya. Kemudian pendapat yang ketiga ya, dibuat cara tertentu, pola tertentu. Yang wajib adalah dia harus mengakhirkan waktu zuhur ya sampai di awal asar. Artinya dia satu kali mandi untuk 2 kali sholat, tapi di ujung terakhir. Ini lebih detail lagi gitu ya. Di ujung waktu sholat zuhur berarti mendekati asar. Nah, kemudian setelah itu masuk asar ya. Nah itu untuk 1 kali mandi. Kemudian juga sama mendekati maghrib ke isya itu mandi lagi. Nah kemudian subuh mandi, berarti 1 hari 3 kali mandi. Untuk yang pendapat ketiga ini ya. Wa kadzalika tuakhir al-maghrib ila akhiri waqtiha wa awwali waqtil isya wa tatatahhar tuhran tsaniyan ya, mandi kedua, wa tajma' bainahuma. Tsumma tatatahhar, dan menggabungkan 2 salat itu kan langsung ya, begitu selesai salat maghrib kan masuk isya, langsung isya begitu. Nah, kemudian wa tatatahhar tuhran tsalisan, mandi ketiga kalinya untuk salat subuh. Berarti 3 kali mandi ya. Kemudian pendapat yang keempat, ra'au anna 'alaiha tuhran wahidan fil yaumi wal lailah. Pendapat yang keempat, cukup dia ini setiap hari harus mandi besar sekali saja. Nah, kalau yang pendapat pertama tadi cukup sekali mandi besar selamanya, selama tidak haid lagi. Tapi bagi yang keempat ini setiap hari harus 1 kali mandi. Nah, karena darah masih keluar, masih ngucur ya. Nah, kenapa sampai 4 perbedaan gitu ya? Tidak mungkin kemudian para ulama ini kemudian hanya mengarang pendapat saja, nggak mungkin. Mereka itu menganalisa beberapa hadis dari Nabi SAW melalui istrinya. Di sini yang disebutkan ada 4 hadis ya, 4 riwayat. Yang pertama adalah memang hadisnya berbeda satu dengan yang lain. Yang pertama misalnya muttafaq ala sihhatihi, hadisnya sahih, disepakati. Yang pertama ini, kemudian wa thalatsah mukhtalafun fiha. Yang ketiga yang lain hadisnya itu masih diperdebatkan ya di antara para ulama. Hadis pertama, hadis Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah pernah berkata, ja'at Fatimah bintu Abi Hubaish ila Rasulullah SAW faqalat. Fatimah binti Abi Hubaish mendatangi Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahad. Saya ini wanita sedang istihadah. Jadi melaporkan kondisinya kepada Nabi, gitu ya. Fala atharu, saya tidak bisa suci, artinya darahnya terus keluar ya. Afa ada ussolah, apakah saya harus meninggalkan sholat dengan kondisi saya sekarang? Ya. Faqala laha alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi menjawab, la innama dzalika irkun, tidak, kamu tetap harus sholat. Karena istihadah itu hanya sebuah irkun. Irkun itu secara bahasa artinya keringat. Artinya istihadah itu darah bagian dari tubuhmu, bukan darah kotor gitu ya. Walaisat bil haidah, itu bukan haid. Fa idza aqbalatil haidah, jika masa haid itu tiba, fada'i sholah, maka tinggalkan sholat. Wa idza adbarat, jika masanya sudah lewat, faghsili, ini perintahnya ya, faghsili angkidam, kemudian cucilah darah itu, wasalli, kemudian
sholatlah. Nah, kemudian ada tambahan riwayat yang lain dari hadis ini, tambahan ujung hadisnya, riwayat lain, wa tawaddoi likulli sholah, dan berwudulah setiap kali satu kali sholat. Nah, ini yang jadi pegangan jumhur tadi ya, bahwa mandinya sekali tapi wudunya berkali-kali setiap kali mau sholat, tidak bisa satu untuk banyak sholat. Nah, tapi tambahan ini itu tidak disebutkan dalam Bukhari Muslim, hanya disebutkan di hadis Abu Dawud, wa sahahaha qaumun min ahlil hadis, tapi juga disahihkan oleh para ulama hadis. Itu hadis pertama. Kemudian hadis yang kedua yang jadi patokan juga sama, hadis Aisyah, tapi kasusnya berbeda, dari Ummu Habibah binti Jahsh. Ya, itu istrinya Abdurrahman bin Auf. Apa hadisnya? Annaha istahadat fa amaraha Rasulullah SAW an taghtasil likulli shalah. Ya, maka dia kondisinya istihadah, kemudian Nabi menyuruhnya untuk mandi setiap kali sholat. Loh, kok berbeda? Ya, itulah yang kemudian makanya untuk menentukan satu hukum, ya, kita tidak kemudian cukup sebenarnya dengan patokan satu hadis saja. Coba satu masalah tertentu, nah sekarang insya Allah semakin mudah ya dengan teknologi, untuk mengetahui beberapa hadis dalam satu bab itu mudah, lebih mudah dari zaman dulu ya. Termasuk misalnya di dalam Al-Quran, bab tentang apa, nanti ayat yang berkaitan itu apa, itu akan muncul beberapa ya. Nah, itu kemudian dipelajari. Dari situ kemudian muncullah beberapa pendapat tadi, sampai 4 pendapat ya. Nah, wa hadzal hadits hakadza asnadahu Ishaq an Az-Zuhri. Kemudian wa amma sairu ashabiz Zuhri, Imam Az-Zuhri ini termasuk tokoh awal-awal yang membukukan hadis. Jadi di zaman Nabi kan tidak boleh ditulis hadis itu, cukup dihafal. Karena khawatir bercampur dengan Al-Quran, karena ayat masih turun terus sampai Nabi meninggal. Jadi di masa hidup Nabi, hadis itu tidak boleh, secara umum beliau melarang menulis hadis ya, tapi kepada beberapa orang itu boleh, seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah itu mencatat. Tapi secara umum beliau melarang, tidak boleh mencatat hadis. Jadi pembukuan hadis itu memang belakangan. Quran baru yang sejak awal dibukukan, ditulis di lembaran-lembaran dan seterusnya. Baru di zaman Abu Bakar dibukukan satu mushaf. Sebelumnya hanya berupa lembaran berserakan di mana-mana, sama di dalam dada masing-masing para sahabat karena mereka menghafal. Ya. Ya, maka Imam Zuhri ini termasuk tokoh awal-awal yang membukukan itu ya. Fa inna mara'au anhu annaha istuhidat fa sa'alat Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala laha inna ma huwa irkun wa laysat bil haidah. Jadi rawau ya anhu, mereka meriwayatkan dari Imam Zuhri itu bahwa kondisi Ummu Habibah bintu Jahsh itu sedang istihadah. Kemudian Nabi bertanya dan jawabannya innaha irkun. Irkun itu keringat tadi ya, bagian dari tubuh dan bukan haid. Wa amaraha an tagsili an tagtasili wa tusalli fakana tagtasil li kulli shalah. Karena teksnya begitu, beliaunya ini ya mandi setiap kali salat. Mau salat ya. Ala anna dzalika huwa alladzi fahimat minhu ya. La anna dzalika mangkul min lafzihi alaihi salatu wassalam. Nah, bantahan jumhur bahwa beliau melakukan mandi setiap kali sholat itu hanya pemahamannya beliaunya, pemahaman wanita ini, bukan teks ucapan Nabi. Nah, itu bantahannya jumhur ya. Nah, itu yang kemudian hadis yang ketiga yang juga menjadi pembahasan bab ini, hadis Asma binti Umais. Annaha qalat ya Rasulullah inna Fatimah binti Hubeish istuhidat. Kalau tadi yang lapor itu orangnya sendiri, Aisyah ya, hadis Aisyah. Nah, ini hadis Asma binti Umais, beda perawi ya.
Coba redaksinya berbeda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litaghtasil lidzuhri wal asri ghuslan wahidan. Teksnya berbeda ya. Hendaknya dia, wanita tadi Fatimah binti Hubaisy itu mandi satu kali untuk sholat zuhur dan asar, satu mandi. Walil maghribi wal isya ghuslan wahidan, bagi maghrib dan isya satu kali mandi lagi. Wa taghtasilu lil fajri, dan mandi ketiga untuk sholat subuh. Wa tatawaddo fi ma baina dzalika, di sela-sela itu cukup dengan wudu. Dan begitu setiap hari sampai istihadhahnya selesai. Itu hadisnya Abu Daud, juga disahihkan oleh Abu Muhammad bin Hazm. Itu hadis ketiga. Hadis keempat adalah hadis Hamnah bintu Jahash. Beda orang ya. Anna Rasulullah SAW khayyaraha. Hamnah ini diberi pilihan oleh Nabi. Baina antusallis sholawat bituhrin wahid. Kamu mau milih yang mana? Kamu mau mandi satu kali untuk beberapa sholat. Indamataro annahu qadin qata adamul haidi. Saat dia memastikan bahwa memang darah haidnya sudah berhenti. Wa baina an taghtasil fil yaumi wal laila thalatha marrat, atau satu hari semalam mandi 3 kali. Diberi pilihan mandi 1 kali untuk beberapa sholat, atau kamu mau pilih mandi 3 kali sehari semalam. Ya. Ala hadis Asma binti Umais ya, illa anna hunalika dhahira 'alal wujub. Wahuna alat takhir, di sana yang tadi hadis berapa itu? Hadis kedua itu wajib, ini ada pilihan. Nah, secara zahir perbedaan redaksi inilah yang kemudian menjadikan kesimpulan para ulama itu berbeda satu dengan yang lain. Sebagian ingin al-jam'u itu menggabungkan, karena dianggap tidak bertentangan 4 hadis itu diamalkan semuanya. Nah, tapi kemudian al-bina ya, madhabul bina. Apa bedanya al-bina dengan al-jam'u? Kalau al-bina sejak awal 4 hadis dianggap tidak bertentangan, bisa diamalkan semua. Ya, mungkin beda-beda kasus, ya sudah diamalkan salah satunya ya. Kemudian ada yang madhabul jam'i. Madhabul jam'i itu zahirnya dianggap bertentangan satu dengan yang lain. Kemudian tapi masih bisa digabung, diamalkan semua. Ya. Itu yang madhab yang kedua ya, hasil kesimpulan para ulama. Kemudian ada yang madhabut tarjih. Tarjih itu menguatkan salah satu dari 4 itu. Ada yang madhab nasakh. Nasakh itu menghapus salah satu dari 4 hadis ini ya. Nah, dari 4 madhab ya, 4 cara menyimpulkan ya, dengan redaksi hadis yang berbeda-beda. Coba kita lihat, mereka yang mentarjih, yang menguatkan salah satu hadis, karena limakanil ittifaq ala sihhatihi umila ala zahirihi. Karena secara zahir disepakati kesahihan hadisnya itu, maka diamalkan secara zahir bahwa annahu lam ya'murha an taghtasil likulli shalah, bahwa Nabi tidak menyuruhnya setiap mandi setiap kali salat. La antajma' bainas sholawat bi ghuslin wahid wala bi syai'in min tilkal madzahib illa wa ila hadza dhahaba Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa ashabu haula wa humul jumhur. Jadi mazhab jumhur lebih kepada mazhab tarjih, mengamalkan yang hadis pertama, karena itu lebih kuat versi jumhur ya. Dan insya Allah secara umum sebelumnya saya sampaikan, kita lebih aman ikut jumhur ya, lebih aman ikut jumhur. Tapi tidak boleh kemudian memaksa orang bagi yang berpendapat lain selama masih ada analisa kesimpulannya, pemahamannya, boleh, tidak apa-apa ya. Tapi lebih aman ikut yang jumhur ya. Wa man sahat indahu min haula ziyadah al-waridah wa huwal amru bil wudu' li kulli shalah aujaba dzalika. Nah, barang siapa yang tambahan potongan hadis terakhir tadi dianggap sahih karena masih diperdebatkan hadisnya, wallahu alam, karena memang masa pembukuan hadis kan lama. Jadi hanya kepada bertumpu pada hafalan orang. Makanya Imam Bukhari dalam riwayatnya kan untuk menseleksi satu hadis saja itu dia
cari ya sampai ketemu memang benar apa enggak ini dari Nabi, kan begitu nggih. Itu madhabut tarjih. Yang madhabul bina adalah innahu laisa baina hadits wa hadits Fatimah wa hadits Ummi Habibah alladzi min ruwatihi Ishaq ta'arud. Antara hadits Fatimah, hadits Ummu Habibah itu dianggap tidak ada masalah, enggak ada pertentangan. Maka bisa diamalkan bareng, gitu ya. Tapi itu juga dibantah oleh jumhur. Jumhur mengatakan tidak boleh menunda, jika orang bertanya itu tidak boleh menunda jawaban ya saat dibutuhkan. Seakan kan seperti berita saja itu. Belum tidak ada jawaban ya. Jadi takhirul bayan an waqtil hajah itu la yajuz. Itu kaidah fikih ini ya. Takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz ya. Artinya ada analisanya bahwa secara umum jumhur kenapa tidak menggunakan madhabul bina atau al-jama' atau an-nasakh ya, an-nasakh. Sementara madhab yang lain memilih itu. Nah itu kira-kira tentang apakah wanita istihadhah 1 kali mandi atau berapa tadi? Sehari 3 kali mandi atau 5 kali mandi ya. Itu ya. Tapi secara umum sekali ya cukup. Untuk lebih menjaga-jaga silahkan wudhu setiap kali sholat ya. Kemarin juga saya sampaikan sama juga laki-laki yang tidak bisa menahan kencing. Jadi dia air kencingnya mengalir terus tidak bisa tertahan, itu ditahan dengan semacam pempes juga. Tapi sebaiknya setiap kali mau sholat wudhu ya. Setiap kali mau sholat wudhu. Yang terakhir masalah tentang istihadhah adalah al-mas'alatul khamisah. Apakah wanita istihadhah itu boleh digauli? Istri kita sedang istihadhah, boleh enggak berhubungan suami istri? Faktanya darah masih keluar. Ngoten nggih? Pertama, pendapat pertama, yajuzu wat'uha wa huwa alladzi alaihi fuqahaul amsar. Jumhur boleh karena secara hukum darahnya bukan darah haid. Ya. Itu marwiyun an Ibni Abbas wa Sa'id Ibnul Musayyib wa jamaah minat tabi'in. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, terus generasi bawahnya tabi'in ya, Sa'id Ibnul Musayyib dan sekelompok orang-orang tabi'in, generasi para sahabat. Tapi pendapat kedua tidak boleh sementara waktu tidak boleh sampai berhenti darahnya itu. Itu riwayatnya dari Aisyah. Artinya para sahabat berbeda. Jadi perbedaan mazhab ini tidak hanya di masa Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Itu atasnya para sahabat juga berbeda sudah cara memahami teks hadis maupun kondisi masalah tertentu ya. Jadi dari riwayat Aisyah juga An-Nakhai dan Al-Hakam ya. Wa qala qaumun, kemudian yang ketiga, pendapat ketiga, la ya'tiha zaujuha illa an yatula dzalika biha. Jadi suaminya tidak boleh menggaulinya kecuali istihadhahnya berlanjut lama. Ya kan kasihan kalau suaminya tidak boleh istihadhahnya terus lama gitu kan. Nah, jadi kalau masih sebentar nunggu sampai selesai baru kemudian suaminya boleh menggaulinya ya. Ini tiga mazhab. Ini mazhabnya Ahmad bin Hambal, mazhabnya Hambali ya. Nah, apa sebab perbedaannya? Kenapa yang satu boleh, satu tidak boleh? Yang satu boleh jika istihadhahnya lama. Yang jadi masalah dalam pembahasan mereka itu analisanya adalah apakah bolehnya wanita istihadhah itu melaksanakan sholat itu rukhsah? Rukhsah berarti kan harusnya nggak boleh, tapi karena rukhsah itu kan keringanan ya. Hukum asalnya nggak boleh, tapi boleh karena keringanan, diringankan. Ya, karena limaka nitaki diwujubis sholah, karena kuatnya kewajiban sholat. Maka wanita yang masih keluar darah istihadhah itu aslinya sebenarnya nggak boleh, tapi rukhsah, diringankan, dibolehkan.
Itu apakah alasannya itu atau hukumnya termasuk hukum wanita yang suci? Nah, jika sebagai rukhsah, maka bagi suaminya tidak boleh. Karena sholat itu karena berat atau kuatnya kewajiban sholat saja. Suaminya ini harus nunggu sampai berhenti darahnya. Tapi bagi yang menganggap bahwa bolehnya sholat itu adalah karena wanitanya itu dianggap ya sudah selesai haidnya, ya hukumnya sama dengan wanita yang sedang suci lainnya, ya maka boleh. Ya, darahnya kan bukan darah kotor, gitu ya. Nah, wahiyya bil jumlah masalah maskut anha. Masalah ini sebenarnya ijtihad ya, tidak ada teks ayat maupun hadisnya. Itu maskut anha itu berarti tidak terbahas, tapi para ulama berijtihad untuk membahasnya, ya. Tapi yang membedakan antara masa istihadah pendek atau panjang itu babnya istihsan. Istihsan itu analisa, ya seperti kemarin saya contoh mudahnya kan, kenapa kita masuk toilet umum itu bayarnya sama ya, mau lama mau sebentar tapi baik. Itu istihsan ya, dianggap baik saja. Nah, ini sama. Ya kasihan juga kalau suaminya menunggu lama sampai misalnya tidak berhenti 1 bulan misalnya kan, darahnya terus keluar. Nah babnya itu ya, jadi ada 3 pendapat. Ya artinya nanti kembali ke masing-masing orang. Kalau kemudian merasa nggak nyaman ya nunggu saja sampai selesai baru. Atau misalnya karena ada masalah lain, penyakit tertentu dan sebagainya, sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter yang memang ahli dalam menangani bab itu. Kenapa kok lama sekali nggak berhenti, gitu kan? Nah itu perlu dikonsultasikan. Nah itu terakhir yang masalah istihadah, haid dan nifas ya. Kemudian kita masuk di bab baru tentang tayamum. Tayamum ini pengganti dari air ya, baik untuk wudhu maupun untuk mandi besar. Meskipun nanti ada perbedaan pendapat. Al-qaulul muhid bi usuli hadzal kitab, pendapat yang seputar bab ini itu ada 7 masalah. Yang pertama, fi ma'rifati thaharah allati hiyal thaharah badalun minha. Mengenali thaharah jenis tayamum ini yang menjadi pengganti dari wudhu ataupun mandi. Yang kedua, mengenali siapa yang boleh menggunakan tayamum ini. Yang ketiga, apa syarat-syarat bolehnya menggunakan tayamum ini. Yang keempat, tata cara tayamumnya seperti apa. Yang kelima, tayamum ini untuk apa saja. Ya. Setelah tayamum itu untuk sholat atau boleh yang lainnya juga. Kemudian yang keenam, apa yang membatalkan tayamum? Yang ketujuh, apa saja al-asya' allati hiya thaharah syartun min sihhatiha aw istibahatiha. Apa saja sesuatu yang menjadi syarat untuk menggunakan tayamum ini. Nah, dibahas satu-satu. Yang pertama adalah ittafaqal ulama ya. Jadi awal bab biasanya disebutkan yang disepakati dulu, baru dibahas yang perbedaan pendapat. Para ulama semuanya sepakat bahwa tayamum itu menjadi pengganti dari hadas kecil, dari toharoh sugro, dari wudhu ya. Semuanya sepakat, pengganti dari wudhu, nggak ada yang berbeda. Nah, ikhtalafu fil kubra, mereka berbeda pendapat terkait tentang mandi besar. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, karena dulunya beliaunya berdua ini, para sahabat ini, Umar dan Ibnu Mas'ud, la yaroyaniha badalan minal kubra. Keduanya, Umar dan Ibnu Mas'ud, tidak menganggap bahwa tayamum itu boleh sebagai pengganti mandi besar. Artinya tidak boleh selama nggak ada air, ya nggak bisa beribadah gitu. Karena paten sebelumnya mereka ini menganggap begitu. Wa kana Ali wa ghairuhu,
Ali dan yang lain radhiyallahu anhum ya, dari kalangan sahabat, yarawna, mereka berpendapat anna tayammum yakun badalan minat taharatil kubra. Tayamum bisa mengganti ya mandi besar. Dan itu mayoritas para ahli fikih pendapat yang kedua ini. Ya. Termasuk saya dan kita semua biasanya ikut yang ini, bahwa tayamum itu bisa untuk mengganti mandi besar. Loh, kenapa ada perbedaan? Ada dua pendapat ini. Tadi disebutkan ya, karena berarti Umar dan Ibnu Mas'ud pada awal mulanya, berarti berikutnya juga ikut jumhur ya. Tapi disebutkan cara mereka menganalisa al-ihtimal al-warid fi ayati tayammum wa annahu lam tasih indahumul athar al-waridah bitayammum lil junub ya. Jadi kemungkinan kan ayat wudhunya itu disebutkan umum ya. Di ayat wudhu itu ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fatahharu, mandi, wa in kuntum mardo au ala safarin, jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kalian buang hajat besar, au jaa ahadum minkum minal ghaid au lamastumun nisa, atau sebagian kemarin kita bahas menyentuh sebagian berhubungan suami istri, falam tajidu ma'an, terus kalian enggak dapat air, fatayammamu sha'idan thayyiba. Caranya famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu itu ya, dengan debu itu. Nah, ini kan secara umum kan umum. Coba kita bahas di sini. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Nah, domir itu kata gantinya ya. Dalam bahasa Arab itu harus kembali kemana itu harus jelas. Jadi domir kata ganti orang atau benda ini harus kembali ke depan. Nah, depannya ini depan dekat atau depan jauh di kalimat sebelumnya itu harus dipastikan. Ya'udud domir fihi illa alal muhdits hadatsan asghar. Jadi kata gantinya itu falam tajidu itu kembali kepada orang-orang yang punya hadas kecil. Itu yang jadi perdebatan ya. Kenapa sampai ada Umar dan Ibnu Mas'ud memahami bahwa tayamum ini untuk hanya hadas kecil saja. Wa yahtamil an ya'ud alaihi mama'an, tapi ada kemungkinan juga domirnya itu kata ganti itu juga kembali kepada hadas kecil juga hadas besar sebelumnya, karena ada fagtasilu ya, fattoharu ini. Wa in kuntum junuban fattoharu. Nah, kemudian wal adhar innama ya'udud dhamir indahu 'alal muhdits hadatsan asghar faqad. In kanat dhamair innama yahmil abadan auduha 'ala aqrabi madhkur. Nah, tapi secara urut itu yang di falam tajidu ma'an ini kembali ke buang air besar. Ini kan hadas kecil. Sementara untuk mandi besar jauh di atas ya, di awal ayat. Nah, itu yang kemudian menjadi pembahasan ini ya, kenapa berbeda pendapat ya. Kemudian alasan jumhur ya, bahwa memaknai ayat secara hakiki, secara tekstual itu lebih pas daripada dimaknai secara majas. Majas itu apa? Kiasan ya. Makna yang sebenarnya dan makna kiasan ya. Karena memaknai dengan makna kiasan dari teks ayat maupun hadis itu butuh dalil lain penguat ya. Karena makna zahir ayatnya makna hakiki namanya, makna yang tekstual ya. Nah, dari situlah kemudian berbeda pendapat ini dari sisi ayatnya. Terus dari sisi hadis di sini disampaikan ya. Nah, satu ketika hadisnya riwayat Bukhari Muslim bahwa ada seseorang mendatangi Umar. Nah, kemudian qala ajnabtu di masa Umar ini ya.
ajnabtu falam ajidul ma. Saya junub tapi saya nggak dapat air. Jawaban Umar tegas, la tusolli, jangan sholat. Karena awal pendapat beliau nggak bisa mengganti tayamum itu. Ya. Tapi Ammar mengatakan, dia mengingatkan di masa lalunya dengan Nabi. Ammar, faqala Ammar, ama tadzakkara ya Amirul Mukminin, tidakkah kamu ingat wahai Amirul Mukminin? Pada saat saya dan kamu dalam sebuah peperangan dengan Nabi, ya. Fa ajnabna, kita berdua junub. Falam najdil ma, kita semua dulu waktu itu nggak dapat air juga. Ama anta falam tusolli, ama ana fatamakka'tu fit turab. Kamu waktu itu dulu nggak sholat karena junub ya. Tapi saya gulung-gulung di tanah. Ya kan di peperangan istihad lapangan ya. Jadi mungkin belum tahu ilmunya. Kan hadis Nabi kan. Makanya kasus begitulah kemudian muncul hukum dari Nabi kan disampaikan. Ya, kasus-kasus. Fatamakka'tu fit turab fasallaitu, langsung aku sholat. Faqalan Nabi. Terus Nabi mengatakan, innama kana yakfika an tadrib biyadika tsumma tanfuh, ditiup ya. Tsumma tamsah bihima wajhaka wa kaffaika. Wa kaffaika. Teksnya sampai telapak sini, bukan sini. Nanti berbeda pendapat nanti ya. Ada 3 pendapat. Ada yang sini, ada yang sini, ada yang sini. Karena tangan dalam bahasa Arab itu bisa sini, ya bisa sini, bisa sini, bisa sini. Ada sampai ketiak. Tapi yang umum antara sini dan siku ya. Yang terjadi beda pendapat ya, antara Imam Syafi'i jelas sampai siku karena dikias dengan wudu. Jadi diawali yang kanan ya dengan tangan kiri gini ya. Naik depannya, ujung ininya nyambung ya. Sama begini. Kalau yang telapak ya sudah kayak orang cuci tangan aja. Sudah cukup. Nah, wakafaika ya, 2 telapakmu. Faqala Umar, ittaqillah ya Ammar. Faqala in syi'ta lam uhaddits bihi. Artinya Umar lupa. Masa itu Umar lupa. Ya. Ittaqillah itu maksudnya kayak jangan meremehkan masalah kamu kan. Bertakwalah kepada Allah itu bukan baik kalau di bahasa Arab ya. Jadi menegur keras itu kadang ya akhi ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah kan artinya bagus tuh. Tapi maksudnya ojo ngawur ngono kira-kira ya. Ojo ngawur. Nah, ittaqillah ya Ammar ya. Faqala in syi'ta lam uhaddits bihi. Wa fi ba'd riwayat annahu qala lahu Umar nuwallika ma tawallaita. Artinya Umar benar-benar lupa kondisi itu. Ya. Nah, dari sini maksud dari ittaqillah terus nuwallika ma tawallaita itu Umar memasrahkan riwayat itu kepada Ammar. Saya enggak berani meriwayatkan karena saya lupa. Ya. Jadi kamu yang bertanggung jawab meriwayatkan hadis ini gitu ya. Ammar bin Yasir itu ya. Karena saya lupa, kamu yang ingat. Jadi Umar enggak berani meriwayatkan. Nah, dari situ juga para sahabat kan tidak sama ya, satu meriwayatkan sekian banyak hadis, satu sedikit. An Abi Bakar kan kita jarang mendengar. Ya mungkin diantaranya karena tadi dia mungkin belum yakin atau ingin memastikan dan sebagainya ya. Sehingga kemudian yang benar-benar yakin baru an. Kan an itu berarti dia. Sahabat ini yang pemilik riwayat ya. An Ibni Abbas, an Aisyah, itu dia yang bertanggung jawab. Masalahnya kalau mendustakan Nabi kan berat gitu. Hukumannya itu kan berat. Dalam hadis mutawatir itu man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang mendustakan hadis atas namaku ya. Bukan hadis tapi dianggap hadis. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan ambil kursinya di neraka. Itu kalau bukan hadis tapi dinyatakan sebagai hadis ya. Jadi pertanggungjawabannya berat meriwayatkan hadis itu.
Nah, dari situ kemudian Umar memasrahkan riwayat hadis ini kepada Ammar ya. Nah, terakhir kemudian kuntu jalisan ma Abdullah bin Mas'ud wa Abi Musa faqala Abu Musa ya Aba Abdurrahman ara'aita law anna rajulan ajnaba falam yajidil ma' syahran. Tanya ini Abu Musa dan ya Aba Abdurrahman ya, Abdullah bin Mas'ud ini yang tadi kan yang tidak sepaham itu Umar dan Abdullah bin Mas'ud ya. Itu bagaimana jika kamu melihat seseorang yang junub terus tidak dapat air selama 1 bulan, terus dia mau nggak sholat selama itu. Faqala Abdullah li Abi Musa, Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Abu Musa, la yatayammam, meskipun tidak ada air 1 bulan, tidak boleh tayamum, tidak bisa mengganti, meskipun selama 1 bulan nggak ada air. Terus Abu Musa membantah, bagaimana dengan ayat ini? Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Abdullah juga menjawab, lau rukhisa lahum fi hadhil ayah. Kalau misalnya mereka dikasih keringanan dengan dalil ayat ini, mereka akan menggampangkan masalah itu. Soalnya hadas besar ya, hadas besar, hadas berat. Akan menggampangkan sehingga mereka akan la'ausyaka idza barida alaihimul ma'. Mereka akan beralasan nanti ada air tapi airnya dingin, ya nggak kuat dingin, dia akan tayamum gitu. Jadi sebenarnya ingin lebih sikap hati-hati saja Abdullah bin Mas'ud ini ya, tidak menggampangkan suatu masalah. Nah, dan nanti ada babnya sendiri, apakah boleh jika kondisi dingin, kalau saya sesuai kondisi masing-masing, tidak bisa dipukul rata karena kondisi fisik orang itu berbeda-beda. Dinginnya sama misalnya, tapi orang untuk bisa adaptasi dengan cuaca dingin itu beda-beda gitu ya. Kalau dia kan bisa menimbang sendiri kondisi dirinya. Kalau kira-kira masih kuat mandi, ya harus mandi, nggak boleh tidak ya. Tapi kalau kira-kira setelah mandi nanti demam atau ada penyakit apa yang kambuh misalnya, ya sebaiknya tayamum saja. Itu kondisi kembali kepada masing-masing orang gitu ya. Nanti ada pembahasannya lebih detail ya. Walakinal jumhur ra'au anna dzalika tsabata bin hadithi Ammar wa Imran ibnu Husain kharajahum al-Bukhari. Jumhur mengatakan hadis Ammar ini kuat ya. Kemudian juga dikuatkan dengan hadis Imran ibnu Husain, sahabat lain yang lain itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Termasuk ada sahabat yang pernah saya sampaikan ya, dia di perjalanan luka kepalanya, junub, terus mandi, terus mati gitu kan. Akhirnya Nabi mencela mereka teman-temannya ini, kenapa nggak tanya dulu gitu kan. Jadi dia tanya kepada temannya, saya ada keringanan mandi enggak? Artinya boleh tayamum. Nggak ada, kamu harus mandi. Mungkin terpengaruh dengan pendapat Umar dan Ibnu Mas'ud itu ya. Setelah mandi mati. Berita itu nyampe kepada Nabi, qataluhu, mereka telah membunuhnya. Ala sa'alu, kenapa nggak tanya? Fa inna syifa al-ayyi as-su'al. Obat dari orang yang nggak tahu itu tanya. Kalau kasusnya begini kan ini membahayakan nyawa orang. Nah, innama yakfika, ujung hadisnya innama yakfihi an yatayammam. Dia sebenarnya tadi itu cukup tayamum saja. Kemudian dikuatkan dengan hadis yang lain yang jumhur bahwa di antara keistimewaan Nabi Muhammad itu menjadikan bumi atau tanah itu masjidan wa tahuron. Boleh menjadi masjid. Jadi masjid tidak harus di lantai begini, di tanah juga boleh. Ya, wa tahuron berarti suci. Ya, tahur itu kan bersih untuk dirinya dan membersihkan orang lain kan ya, tahur ya. Tanah itu juga begitu. Kemudian hadis Imran ibnu Husain yang menguatkan bahwa tayamum itu pengganti mandi besar, bahwa Rasulullah SAW ro'a rojulan mu'tazilan. Nabi pernah melihat seseorang yang menyendiri, nggak mau sholat,
bersama ya, berjamaah. Terus ditanya, ya fulan, kenapa nggak sholat? Ya fulan ama yakfika an tusalli, kenapa nggak sholat bersama kaum, bersama Faqala Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sedang junub, nggak ada air. Faqala alaika bis sa'id fa innahu yakfika. Cukup bagimu dengan tanah atau debu itu. Nah, itu sudah cukup bagimu. Tapi tetap berupaya dibersihkan ya sisa-sisa junubnya, ya, dilap dan sebagainya, baru kemudian bertayamum. Nah, wallahu alam itu mungkin mukadimah dari bab tayamum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Atau ada yang bertanya, monggo. Oke, silakan. Sama ya. Tadi yang gulung-gulung itu karena belum tahu saja. Jadi yang gulung-gulung. Nggih. Nggih. Ya. Kalau kira-kira masih nyala lagi atau di tempat lain masih ada, pindah tempat, melanjutkan sisanya ke keran yang lain, ya. Kalau sekiranya kemudian airnya sama sekali nggak ada, ya sudah tayamum. Jadi separuh wudhu itu belum selesai wudhunya, dianggap belum sah. Jadi diulangi tapi tayamum karena airnya sama sekali nggak ada. Kalau sekiranya airnya nggak ada sama sekali, terus kira-kira itu masih ada jaraknya nggak jauh, nunggu masih belum datang misalnya, nunggu berarti nggak bisa tayamum. Nah, jadi tayamum itu karena memang tidak ada air. Nanti setelah mencari itu dia wajib mencari atau cukup di sekitaran saja. Yang penting nggak ada air dia boleh tayamum. Atau dia karena sakit, vonis dokter nggak bisa menyentuh air misalnya. Nah itu juga airnya ada tapi dianya nggak bisa, boleh. Atau dia sehat, airnya ada tapi terhalang oleh bahaya, entah binatang buas atau apa. Atau misalnya contoh kita di dalam kendaraan, airnya kan di luar banyak itu. Kendaraan umum ya, kalau pribadi bisa menggok sebentar berhenti. Kendaraan umum kereta api atau bis, kan tidak mungkin kita menjangkau air yang di luar sana. Terus bisnya nggak ada toiletnya misalnya, nah itu boleh. Tapi kalau sekiranya ada atau kemudian tidak ada sama sekali, ya berarti wudhu tadi nggak sah karena belum lengkap. Jadi harus tayamum. Jadi tayamum nanti lebih detail lagi. Ada yang 1 kali tepuk, ada yang 2 kali tepuk di tempat yang berbeda. Nah, jenengan pakai yang mana biasanya? Pernah praktek tayamum di kondisi tertentu? Hah? Nah, tempat yang beda, terus sampai siku, sampai tangan sini, nah, itu ya. Nanti kita lebih detail di pertemuan berikutnya. Jadi ada yang sekali cukup untuk muka dan langsung tangan, memudahkan secara umum ya. Ada yang 1 untuk muka, yang mengkiaskan seperti wudhu harus pakai air baru, ini debu baru begitu ya, debu baru. Debu kan tidak harus, ini sebenarnya ada debu ini. Ya, jadi debu-debu di kaca, di tembok itu pernah ada riwayatnya Nabi pakai di tembok ya. Nah berarti semua permukaan yang kira-kira kalau kita sentuh itu masih beda kan, bersih total sama yang masih, nah itu bisa. Itu gubar ya, gubar itu debu yang berterbangan. Nanti juga pembahasannya, boleh enggak apa yang kemudian diambil dari tanah tapi kemudian sudah berubah menjadi barang lain, kayak jadi kreweng atau genteng ya, itu kan tanah, batu bata. Nanti misalnya marmer, itu kan dari tanah, dari batu, kerikil, pasir ya. Jenis-jenis itu boleh enggak buat tayamum? Itu nanti lebih
detailnya. Allah alam bisawab. Cukup insyaallah. Oke, satu lagi. Oke. Ya itu tadi mereka yang mungkin saklek tayamum itu harus dengan debu nyata zahir ya, maka dia kemana-mana harus bawa itu. Tidak masuk akal juga gitu ya. Sama dengan misalnya istinja dengan batu. Apakah misalnya toilet kering itu harus ada batunya, kerikil itu? Kan sekarang tisu, Pak, gitu kan. Terus debu itu ya, kalau kita bawa sedikit, naruhnya agak sembarangan, peluang kena najis bisa kan? Sedikit lagi. Gitu kan. Artinya makanya memahami teks itu ya, itu tidak saklek sebenarnya dalam kondisi tertentu, dan itu butuh pemahaman yang lebih luas. Dan dicari riwayat-riwayat yang lain yang membolehkan. Makanya tadi termasuk pasir ada yang boleh. Kerikil itu bukan karena kerikilnya, tapi karena di partikel luar kerikil itu kan nempel, masih ada debunya kan? Ada debunya sebenarnya. Bisa gitu. Artinya kan tidak selalu tanah itu seperti di Indonesia begini banyak debunya. Ya. Padang pasir ya banyak pasirnya, atau gunung di Arab sana gunung batu bukan gunung tanah. Kalau di kita gunungnya kan tanah. Nah, tekstur tanah itu yang kemudian perlu kita pahami, sehingga secara umum bumi dengan semua unsurnya suci. Ya, bisa dipakai untuk bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Marilah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.